Ya. Nah, itu belajar dari mana? Belajar dari tingkat kemiringan. Atau kalau ada yang pernah ke puncak, kenapa sih kalau di puncak jalannya muter-muter? Itu karena tahu tingkat kemiringan seperti apa. Coba bayangin kalau mau ke atas jalannya lurus, nggak muter-muter. Ya mobil pada begini semua, nanti pada jatuh-jatuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di sini? Semoga sehat selalu ya. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan kembali, nama Bapak Muhammad Rizky Aulia, guru receh yang berfaedah ya. Insya Allah akan mengajar tentang matematika ke bab selanjutnya. Sebelumnya udah nonton belum tentang persamaan garis lurus? Cara membuat gambarnya, garisnya seperti apa? Nah, sekarang kita ke materi yang baru. Nah, kita lihat ada garis-garis di bawah ini. Ini garisnya miring semua nggak? Miring semua ya. Ada yang begini, ada yang begini, begini. Tapi Bapak mau tanya, miringnya beda-beda nggak? Beda-beda ya. Ada yang tinggi banget. Ada yang tinggi tapi menurun. Ada yang tinggi biasa aja. Ada yang seperti ini. Menurun dan seterusnya. Nah, ini namanya tingkat kemiringan yang biasa disebut dengan gradien. Tingkat kemiringan atau gradien. Nah, kenapa sih kita perlu belajar gradien? Di Bogor ya, mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya Jalan Manunggal. Itu tanjakannya menurunnya lumayan nggak? Lumayan banget kan ya sampai ke sini. Tapi motor bisa lewat nggak? Bisa. Padahal miring. Nah itu kenapa? Karena yang membuat jalannya tahu tingkat kemiringannya yang sesuai dengan kapasitas mobil dan sebagainya. Walaupun mungkin sekarang ya di Jalan Manunggal sempat ada yang rata-rata dikit nggak apa-apa. Mungkin itu karena udah lama dan sebagainya. Tapi udah bertahun-tahun tuh jalanannya, walaupun miring begini jalanannya, tapi banyak mobil jalan, motor jalan itu nggak masalah. Ya. Nah, itu belajar dari mana? Belajar dari tingkat kemiringan. Atau kalau ada yang pernah ke puncak, kenapa sih kalau di puncak jalannya muter-muter? Itu karena tahu tingkat kemiringan seperti apa. Coba bayangin kalau mau ke atas jalannya lurus, nggak muter-muter. Ya mobil pada begini semua, nanti pada jatuh-jatuhan, hancur dah ya. Nah itu kenapa kita perlu belajar tingkat kemiringan. Makanya kalau tingkat kemiringannya sesuai sehingga mobil bisa lewat, akhirnya dibuat jalannya melingkar seperti itu ya. Harusnya miring begini, itu bisa bakal jatuh kalau kita di bawah ke atas, apalagi dari atas ke bawah. Makanya dibuat kayak gini jalannya kan, kalau di puncak dibuat seperti itu biar mobil bisa lewat. Jadi kemiringannya biasa aja, tidak memberatkan mobil atau truk dan sebagainya. Itulah kenapa kita perlu belajar tingkat kemiringan atau disebut dengan gradien ya. Nah sekarang kita lihat gimana cara menghitung gradien atau tingkat kemiringan. Kita lihat yang A dulu ya. Yang A dulu. Nah, ini di sini ada sumbu X, ada sumbu Y, ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, gimana cara melihat kemiringannya? Yang pertama, titik ke sini ada berapa jarak? Kita lihat. Berarti ada 2 jarak. Ada 2 jarak ya. Nah, sekarang dari sini ke sini ada berapa jarak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jarak. Ya, 6 jarak satuan. Nah, cara menghitung gradien
Atau kalau dibikin simbol M, berarti M adalah jarak Y dibagi jarak X. Nah, jaraknya ke kanan semua ya. Jaraknya ke kanan dan ke atas. Nah, kita lihat ini ke kanan dan ke atas. Berarti positif semua ya. Berarti positif semua. Nah, karena itu kita hitung, maka M sama dengan jaraknya Y. Berarti ke sini kan? Berapa jaraknya? 6. Jarak X berapa? 2. Berarti 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, gitu caranya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, yang B. Yang B ini berbeda dengan yang A ya. Ini menurun. Kan tadi ke atas ya 6-nya ya. Sekarang ininya menurun. Kita tetap ke kanan tapi ini menurun. Nah, sekarang kita lihat dari sini ke sininya ada berapa? Ke bawahnya berapa? 1 2 3 4 5. Ke bawahnya 5. Ya. 1 2 dari sini maaf. 1 2 3 4. Maaf, ini buah 5 berarti 4 ya. Nah, dari sini ke sini berapa? 1, 2, 4 dan 2. Tapi 4-nya ke bawah. Kalau ke bawah berarti positif atau negatif? Ya, betul. Jawabannya negatif. Nah, berarti yang ini kan M yang A, ini yang B. Jarak Y-nya negatif 4. Terus X-nya 2. Min 4 bagi 2 berapa? Negatif 2. Oke. Seperti itu. Itu yang namanya disebut dengan tingkat kemiringan. Nah, sekarang coba hitung garis yang sudah Bapak gambar di sini. Hitung berapa tingkat kemiringannya. Silahkan di pause dulu. Coba kalian hitung, nanti akan Bapak bahas. Hitungannya sesuai nggak dengan apa yang Bapak bahas. Silahkan di pause dari sekarang dan kerjakan berapa gradien dari C dan E. Contohnya ada di seperti ini ya. Dimulai dari sekarang. Pause. Nah, sekarang lihat titiknya ya. Ini 22, 41, 24. Nah, dari sini udah bener apa belum? Coba koreksi sama teman-teman, gambarnya atau angkanya udah bener nggak? Ini 22, 41, 24. Berarti kalau udah benar, alhamdulillah, berarti sudah bisa. Tapi kalau salah, tinggal koreksi. Nggak apa-apa, salah juga, namanya juga belajar ya. Nah, sekarang hitung kemiringannya. Kita lihat yang C. 2 sama 2. Ini ke atas ya. Kalau ke atas berarti positif negatif? Positif. Berarti 2 dibagi 2. Hasil berapa? 1. Oke, sip. Sekarang yang D. 4, 1. Nah, pertanyaannya, 4 bagi 1 atau 1 bagi 4? Ingat, yang di atas apa? Y apa X? Y ya, bawahnya X. Berarti jarak Y. Satunya dulu. Terus ini menurun apa naik? Turun ya. Garisnya menurun. Nah, karena menurun, terus Y-nya 1, maka negatif 1. Dibagi berapa? X-nya. X-nya berapa jaraknya? 4. Oke. Sekarang kita lihat yang satu lagi. Yang E. Maaf. Ini di sini ya, negatif 1/4 ya. Ini Bapak hapus. Maksudnya D-nya di sini. Oke, maaf. Oke, makasih ya. Oke, sekarang ME. Nah, tadi MD negatif 1/4. Tadi maaf ya, Bapak tulisnya di sini ya. Harusnya di atas. Itu yang D. Sekarang yang E. Kita lihat yang E. Yang E di sininya Y-nya berapa? 2.
Terus X-nya berapa? 4. Positif apa negatif? Lihat, kita lihat garis ya. Garisnya naik apa nurun? Naik ya. Berarti positif. Nah, kalau 2/4 disederhanakan jadi berapa? 1/2. Nah, berarti ini jawabannya. Ya. Oke. Lihat di C, D, dan E. Sudah sesuai atau belum? Oke. Nah, kalau sudah sesuai, alhamdulillah. Kalau belum, atau misalnya salah, tinggal dikoreksi. Namanya juga belajar. Oke? Nah, ini untuk cara menghitung jarak. Nah, sekarang gimana caranya supaya menghitung jarak, tapi hanya koordinat yang diketahui? Nah, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Ya, mungkin itu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.